Alhamdulillah wa syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih sehat, sempat dan kuat hadir di ruangan ini dalam rangka mengikuti kegiatan sosialisasi program Festival Literasi Batanghari yang kedua di tahun 2024 ini. Yang terhormat dan sama-sama kita banggakan Direktur Nyala Indonesia yang pada kesempatan ini dihadir oleh Pak Habib Bima Setiawan. Terima kasih Pak Bima ya, beserta Pak Akbar ya, terima kasih sudah hadir di Kabupaten Batanghari. Yang sama-sama kita hormati Pak Kepala OPD yang hadir pada kesempatan hari ini, wabil khusus jajaran Dinas PDK Kabupaten Batanghari yang saya cintai dan saya sayangi, Bunda Literasi Kabupaten Batanghari. Jadi aneh. Yang sama-sama kita hormati Koordinator Festival Literasi Kabupaten Batanghari, Ibu Ismaniar. Terima kasih Ibu Ismaniar ya, dan kawan-kawan yang selalu semangat ya, untuk menggerakkan literasi di Kabupaten Batanghari. Yang kami banggakan kawan-kawan, Bapak Ibu, Kepala SD, SMP, MTS, SMA, SMK, Aliyah yang hadir pada kesempatan hari ini. Hadirat yang berbahagia, kawan-kawan media pers, cetak elektronik sekalian. Bapak Ibu semua, saya selalu mengulang-ulang ini bahwa literasi ini perintah Allah. Dan kita yakin semua agama juga begitu. Bahwa ayat yang pertama kali turun itu dalam Al-Quran, Iqra. Kita disuruh membaca. Membaca dalam arti komprehensif. Membaca yang tersurat dan tersirat. Nah kita ada tantangan sekarang. Jangankan yang tersirat, yang tersurat kita belum selesai. Apabila seseorang itu membaca tersuratnya saja belum selesai, jangan pernah berharap dia bisa membaca yang tersirat. Kalau bahasa kita membaca tanda-tanda zaman. Kalau bahasa kerennya membaca peluang zaman. Bahasa kerennya lagi bagaimana bisa memanfaatkan potensi zaman. Ini dia bakal ketinggalan zaman karena dia tidak bisa membaca itu. Dia tidak bisa membaca kelebihannya, dia tidak bisa membaca potensi, dia bakal bisa berbuat apa di dunia ini. Sehingga dia akan tidak kompetitif. Dia akan menjadi orang yang kalah dalam persaingan. Orang yang kalah dalam persaingan pasti hidupnya sulit untuk bahagia. Pasti hidupnya matinya sulit untuk masuk surga. Kenapa? Dia tidak bisa menjadi orang baik. Dia tidak bisa menjadi orang yang bermanfaat. Gawenya ngeluh, ngatoi orang, susah. Kami ingat pula para guru ingat setiap hari macam ini. Sebelum kita jadi guru ya daftar kehadiran pegawai itu ya macam itu. Apakah pernah ingat dibaca macam itu? Nah, hal-hal begini yang salah satu tantangan kita Bapak Ibu semua. Bahwa kita di semuanya adalah khalifah yang diturunkan Tuhan ke dunia untuk memperbaikan kehidupan di dunia ini. Dengan versinya masing-masing, dengan porsinya masing-masing. Pak Habib di porsinya Indonesia, saya di kepala daerahnya, Bapak Ibu sebagai guru di sekolah. Dengan porsi kita masing-masing, apabila kita jalankan tugas kita, maka kita mendatangkan hal baik dan hal besar di daerah kita masing-masing. Tanda-tandanya sudah baik. Disampaikan Pak Bima tadi, progresnya sudah sangat bagus, Bapak Ibu semua. Oke, mau ini bonus coba ini bukan tujuan akhirnya, Bapak Ibu semua. Tapi kita senang sudah. Senang apa? Karena tanda-tanda baiknya itu sudah ada. Ya kan? Nah, kita nengok orang mulai tanda-tanda baik. Dulu dia nakal, kini nakalnya apa misalnya makin narkoba, maling. Apa tanda-tanda baiknya? Dia lah berhenti pakai narkoba. Apakah sudah baik? Belum tentu baik, tapi tanda-tandanya sudah ada. Kalau dia baik, kayak dia membantu orang tuanya, dia membantu tetangganya, itu sudah baik dia kan. Nah ini kita di tanda-tanda baiknya sudah ada. Progresnya sudah sangat baik, Bapak Ibu semua. Dengan adanya lecutan dari kawan-kawan penggerak literasi dan Bapak Ibu yang di sekolah, literasi kita meningkat di Kabupaten Batanghari. Dari yang sebelumnya anak-anak SD kita tuh asesmen literasinya berada pada angka 54,32 dari skala 0 sampai 100. Kalau nilai itu merah dia menjadi 60,45. Sudah membaik, tapi pas-pasan. Kalau kuliah itu C dia, C kurus, belum C plus dia kan.
Di tingkat SMP berado sebelumnya di angka 57,10 naik jadi 63,14. Kita cita-cita kita di akhir 2024 ini kita pengen menjadi angka 80, nilainya A. Betul, Dinas PDK dan kawan-kawan Bapak Ibu semua sudah masuk ke track itu. Apa contohnya? Sekarang sudah mulai menugaskan siswa-siswinya untuk membuat resume atau ringkasan dari buku yang dibacanya. Apabila seseorang bisa membuat resume dengan baik, maka dia bisa menyerap intisari dari pelajaran buku itu. Ini kadang-kadang resume orang pidato tidak bisa dia. Resume orang ceramah tidak bisa dia membuatnya. Kenapa? Dia tidak bisa mengenali substansinya apa. Apa buku ini substansinya apa? Apa hal yang mesti dia ikuti? Nah, kan kita kalau kuliah dulu saya ini suruh buat resume itu. Siapa yang pandai buat resume berhasil hidupnya. Cuma kalau resume nyontek kawan, bahaya lah tuh. Ada juga yang membypass seperti itu. Sehingga kalau orang sekolahnya nyontek, gawenya pas jadi bupati nyontek. Pas jadi kepala dinas nyontek. Pas jadi guru itu tadi absennya ngelabui orang, gawenya kan. Belum di lokasi dia hubungi pegawainya. Kenapa tadi? Karena prosesnya ada hal yang salah di dirinya. Ini sama-sama kita baik. Kita saat ini juga sedang kerjasama dengan salah satu yayasan di bawah bimbingan Profesor Yanes untuk memperbaiki numerasi di Kabupaten Batanghari di SD dan SMP. Ini parah juga nih numerasi kita. Pak Kadis PDK selalu membanggakan, Pak kita tuh sudah bagus di Provinsi Jambi. Ya jangan Provinsi Jambi patokannya, karena globalisasi tidak membatasi kita dengan daerah lain lagi. Tidak ada batas Batanghari dengan Lampung, tidak ada batas Batanghari dengan DKI Jakarta, tidak ada batas Batanghari dengan Jawa Timur, tidak ada batas Batanghari dengan Malaysia, dengan Vietnam, dengan Amerika, dengan Eropa. Dengan globalisasi manusia itu bersaingnya betul-betul global. Kalah dia, terjajahlah dia. Penjajahan gaya baru, udah ada gaya lama dulu. Zaman dulu gaya jajah pakai senjata, pakai parang, pakai senapang. Ini kan tidak ada lagi. Jajahnya pakai TikTok, ya kan, pakai produk-produk, sehingga kalau pakai ini kulit akan glowing, galau-galau beli, rupanya iritasi bukunya kan. Kenapa? Dia menjajahnya dengan ekonomi, begitu. Doktrin otak kita, karena pertahanan dirinya tidak ada. Numerasi kita juga masih di bawah standar yang kita inginkan, standar untuk orang bisa hidup bersaing dan kompetitif, sehingga dia tidak menjadi orang yang ngeluh nanti, dia tidak akan menjadi orang yang kalah. Kita kan orang kalah tuh gampang tanda-tandanya. Kalau kalah gawenya nyalai wasit, nyalai orang. Saya ini sebenarnya padek lah, cuman itulah orang yang nilai itu biasalah, yang nilai pula salah. Iko bahaya gawe kok. Saya ini sebenarnya bisa lah maju, cuma saya tahalang dengan budak tuh be. Nah macam mana pula saya kalau dia ngalangi kita nak maju kan? Saya ini sebenarnya kemarin pemilihan menang lah, cuman kalah karena kawan tuh macam itu ya. Ya kalah sudah lah, nanti apa kan? Tinggal ya berkoreksi diri gitu kan. Nah ini numerasi di Batanghari itu juga masih rendah, Bapak Ibu semua. Di tahun sebelumnya, nah ini barusan di asesmen yang terbaru ya, terbaru di posisi 31 Desember 2023. Sebelumnya kita tuh di 36,8, 36,38 untuk anak SD. Untuk anak SMP 35,27. Tapi alhamdulillah di ujung Desember anak SD sudah naik jadi 49,82, anak SMP jadi 59,61. Kita pengen juga jadi 80 nih. Kemarin saya ditantang dengan Profesor Yanes. Pak Bupati tanya enak nih. Bapak baru tahu kemampuan literasi anak Bapak. Pasti tidak jauh dari asesmen itu. Tanya, kelas berapa deh? Kelas 4. Yang ini kelas 5. Kita tanya 33 bagi 3, tidak tahu dia. 1250 tambah 1250 tidak tahu dia. Siapa yang salah? Kita semua salah. Guru salah pasti. Orang tua salahnya pasti. Bupatinya juga salah ya pasti. Karena kita tidak cukup aware, tidak cukup sadar bahwa itu harus kita dorong terus. Nah ini kita dorong nih, karena ternyata dari hasil penelitian kan ada 4 unsur tuh kalau orang numerasi nih, orang berhitung matematika kan, tambah, kali, kurang, bagi. Nilai kita rendah. Mana yang paling rendah Pak Prof? Bagi. Wajarlah jarang berzakat dia, karena memang pembagiannya rendah nilainya kan. Nah kalau Bapak guru dah pandai berbagi nih, saya tengok kau tolong ya gantikan aku ngajar sana dulu. Oke kata kawan, itu bagus tuh pandai berbagi. Cuma jangan ada ngajar-ngajarnya, asisten terus ngajar bahaya juga kan.
Nah ini harus kita tingkatkan Bapak Ibu semua. Literasi kita pengen di angka 80, numerasi kita pengen di angka 80, sehingga besok pada saat kita tua, pada saat sudah kita meninggal, kita meninggalkan sesuatu legasi yang baik. Itu anak murid siapa tuh? Anak murid Ibu Jasmaniar Pak. Wajar Pade-pade, ibunya memang dulu semangat ngajarnya, banggalah guru. Itu anak murid siapa tuh yang makin narkoba gawainya layak orang begawe itu anak murid Bedul. Wah Bedul memang jalan Pak, absen tidak pernah protes ngato ibu bupati begawenya, ya kan? Jadi guru macam itu ya wajar lah anak muridnya jadi gagal karena kita ikut berkontribusi di situ. Nah kita sama-sama kontribusi bagaimana kegiatan kita menjadi baik, tapi tanda-tanda baik sudah bagus. Yang kata Pak Bima tadi, tolong Pak Bupati progresnya dipertahankan, sesuatu itu trennya harus baik. Jadi kalau sekarang tren kita ningkat angkonya 6,4. Kita bayangkan kalau 6,4 ini berlangsung 3 tahun, berarti ada 18. Ya. Hitungan nambahnya. Kalau sudah 18 kan sudah hampir 80 dia. Tapi kita nak buat 80 itu paling lambat 2 tahun. Nah, kalau bisa di akhir tahun ini sudah 80 angkonya. Tapi dengan semangat Bapak Ibu semua, kepala sekolah dan guru-guru di Batanghari, saya yakin ini bisa tercapai, Bapak Ibu. Tidak akan berat gawe itu kalau sama-sama kita semangat. Tidak akan berat gawe itu kalau kita sama-sama ikhlas. Coba tes. Kalau kita kerja udah ikhlas, mudah dan capek gitu, mudah ngeluh gitu. Tapi kalau kita ikhlas, semangat terus kita. Nah, kita bagian dari orang ikhlas atau tidak? Kalau tidak ikhlas, kita pertanyakan, apakah kita masih cocok profesi kita saat ini? Karena gawe kita tiap habis balik dari sekolah ngeluh, sekolah saya jauh nian, fasilitasnya tidak lengkap, ya kan? Saya ini tidak ada pantas ada kerja di sini ya. Kalau sudah begitu, kita pertanyakan apakah kita masih layak untuk berposisi seperti itu, Bapak Ibu semua. Sehingga sering ada bupati, nak nemui bupati, ngapo nak pindah kerja, ngapo orang tua kami lah tua Pak. Iya pastilah tua, namanya bela orang tua, ya kan? Orang tua kami mulai sakit-sakitan, ya pastilah. Orang tua saya juga begitu. Cuma apakah sebelum kita masuk pegawai kita bertanya ke BKN, bertanya ke Kemenpan, Pak kalau kami ngajar besok macam mana kalau orang tua kami tua sakit-sakitan? Terus sebelum kita masuk pegawai kita bertanya, kalau kami punya anak besok macam mana Pak? Kami ke pegawai. Seharusnya sebelum masuknya kita bertanya. Jangan jadikan alasan kita kan. Nah kemarin kami diceramai oleh Menpan. Kalau begini terus model kepala daerah ini, habis ngangkat guru, habis ngangkat perawat, habis ngangkat bidan, setahun kemudian minta dipindahi ke wilayah kota, maka zolimlah kita kepada orang-orang yang berada di desa. Apakah kita menjadi bagian dari kezoliman? Tahun ini Batanghari dapat 3.000 lebih formasi. Tolong siapkan diri Bapak Ibu semua supaya semua formasi itu terisi dan tidak ada lagi honor di Kabupaten Batanghari di tahun 2024 ini. Tapi kalau sudah diangkat jangan minta pindah, alasan ini alasan itu. Bapak Ibu semua, kita ini kalau bersyukur Allah menjanjikan akan dilipat gandakan kepada orang yang bersyukur. Tapi tadi saya ini jauh dengan Pak Bupati, saya ini tinggalnya di Bulian. Lah kemarin ngapa ngelamarnya di Bersam? Formasinya dari situ Pak. Ya sudah, kalau ada formasinya situ ya boleh buat lah. Kemarin nggak pernah ngelamar di Bulian, takut bersaing Pak, nilai Bulian tinggi-tinggi. Lah sudah lah, walau memang tersisi kan. Nikmatin itu, besok baru berhijau pula. Jangan lagi setahun, ya kawan-kawan semua ya. Dan saya terima kasih banyak dan apresiasi kepada kawan-kawan Indonesia yang membantu kami, membantu tugas kami, membantu kewajiban kami untuk memberikan pendidikan baik di Kabupaten Batanghari yang kita cintai. Kawan-kawan semua, mari kita tetap satukan langkah kita bahwa kita bagian dari perbaikan peradaban zaman ini, bahwa kita bagian dari perbaikan generasi mendatang. Insya Allah umur kita panjang, kita akan diurus oleh generasi yang baik nantinya. Dapat dokter yang baik, dapat polisi yang baik, dapat kepala daerah yang baik, dapat guru-guru yang baik nanti dengan anak didik yang kita latih sana ini. Dan mudah-mudahan itu menjadi amal jariah bagi kita semua. Ya, apresiasi kami atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Batanghari kepada Bapak Ibu guru sekolah, dan sampaikan salam kami kepada semua guru yang telah menggerakkan literasi ini. Mari sama-sama kita lanjutkan kegiatan ini, literasi ini di bulan April kata Pak Bima tadi, dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Dan teruskan beri tugas kepada anak-anak kita untuk membuat resume tadi, untuk membuat ringkasan tadi, supaya dia bisa mengenali substansi masalah.
Besok kalau dia kerja, dia bisa mengenali core apa dari pekerjaannya. Karena dia sudah berlatih untuk mengekstrak sesuatu hal yang dihadapi dan dipelajarinya. Bapak Ibu semua ya, saya luar biasa menengok peningkatan Bapak Ibu guru. Awal saya menjabat dulu, hampir 80% guru ini ngato-ngatoi padil BKB-nya. Masuk tahun kedua tinggal 50%. Alhamdulillah. Hanya yang terakhir ini sekarang posisi saat ini tinggal 20% lagi yang ngato-ngatoi saya ini. Masa kami masih ngisi kehadiran Pak? Dalam hati saya, kaulah kita masih memperdebatkan tentang kehadiran pegawai, kehadiran kerja, macam mana mau maju daerah ini? Sesuatu yang tidak perlu diperdebatkan lagi, karena aturan negara sudah jelas. Sama dengan kita, kalau kita agamanya Islam, rukun Islam itu tidak perlu diperdebatkan lagi, karena itu sudah perintah Tuhan. Tidak ada hal. Tapi apa yang mesti kita perdebatkan? Mungkin tentang pola pengajaran, tentang kearifan lokal, ya kan? Tentang metode boleh. Tapi yang sudah legal formal jelas tidak perlu diperdebatkan. Kenapa? Akan mengurangi energi kita dan membuat energi kita menjadi negatif. Sekali lagi, rasa hormat dan bangga kami semua kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah dan guru-guru yang ada di Kabupaten Matahari. Baik juga yang dari Kemenak dan juga dari Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Pak. Kita semua punya tugas yang sama dengan porsi yang berbeda-beda. Dan pencapaian rekor muri ini pasti atas berkat kerja Bapak Ibu semua dan semangat kita bersama. Mari semangat ini terus kita jaga. Mungkin itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi apresiasi kami yang tidak tinggal kepada Nyalanesia. Salam hormat kami kepada kawan-kawan Nyalanesia, dan terus tolong bantu kami di Matahari untuk meningkatkan literasi di Kabupaten Matahari. Bapak Ibu guru semua yang selalu saya muliakan, yang selalu saya banggakan, mari sama-sama kita tetap menambah amal jariah kita dengan mendidik anak-anak kita dengan baik. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.